Oke, selamat siang, malam, pagi, apapun jamnya Anda melihat video ini ya teman-teman. Nah, kali ini kita nggak cuman akan bikin weekly analysis saja, tapi kita akan bikin monthly analysis ya teman-teman. Karena besok Senin sudah tanggal 1 Agustus ya teman-teman. Sekarang tanggal 30 Juli. Nah, Anda lihat pada chart monthly ya teman-teman. Pada chart monthly untuk indeks mata uang US dollar, Anda pasti melihat ada shadow yang cukup panjang ya. Shadow yang cukup panjang dan kejadian ini after FOMC kemarin. Ya, after FOMC kemarin yang dirilisnya suku bunga naik, tapi ternyata US dollar malah terkoreksi turun. Nah, di sini apakah mungkin penyebabnya harga masih tertahan di area supply? Supply lampau sekali sebelah kiri ya teman-teman. Nah, proyeksinya, proyeksinya teman-teman. Kalau memang market ini terjadi sebuah fake breakout, mungkin price akan mencoba break ke bawah after ini. Ya, break ke bawah. Fake out jadinya dia akan bikin lower low. Apakah seperti itu? Ini masih gambaran saja. Dan kalau kita lihat, kita punya demand monthly. Ya teman-teman, yang cukup besar juga. Jika turun ke sini, price masih harus melewati tahapan ini. Melewati benteng area biru ini teman-teman. Di monthly. Lalu kita lihat lagi ada demand monthly lagi. Ya, di bawahnya pun masih ada. Nah, jadi nggak semudah itu price langsung jatuh. Apalagi candlestick monthly ini butuh waktu untuk dia berubah. Ya teman-teman. Lalu bagaimana dengan weekly-nya? Oke. Jika kita lihat secara weekly, price menuju ke area demand weekly. Ini demand weekly ya teman-teman. Saya kasih warna abu-abu mungkin. Ya, demand weekly. Kalau dilihat secara weekly, memang ini adalah high, low, higher high. Price in. Mungkin next week price in akan in ke demand ini. Pertanyaannya apakah dia akan dilanjut ke atas atau price akan break demand. Break demand juga akan ada dua kondisi. Dia pullback dulu baru turun atau dia break langsung ke menyelesaikan support yang ada. Ya teman-teman. Jadi masih ada beberapa hal yang harus kita pantau. In demand lalu dia reject, in demand dia inggaf lalu pullback, atau in demand dia bablas ke bawah. Ya teman-teman, sampai membreak area support. Nah, ada beberapa potensi yang terjadi. Nah, di daily yang terlihat, di sini ada demand dan di atas price meninggalkan supply daily. Supply daily saya kasih warna ungu mungkin. Nah,
supply daily ya teman-teman. Jadi mungkin kalau dia break demand-nya ini abu-abu, maybe mungkin dia akan pullback dulu, baru price akan lanjut ke bawah. Atau dia akan langsung bikin lower low. Ya teman, jadi kita bukan memprediksi, tapi kita bereaksi tentang apa yang harga buat dan harga tunjukkan kepada kita. Ya teman-teman. Nah, berarti ada kemungkinan nih target minggu depan ini untuk indeks dollar dia harus mencoba area yang cukup krusial ini. Area abu-abu ini teman-teman. Kenapa dibilang krusial? Karena ini terlihat jelas. Pada monthly terlihat, pada weekly terlihat, pada daily pun terlihat. Bahkan di daily sini lebih jelas. Kasih warna hijau. Kasih kotak hitam ya teman-teman. Ya. Oke. Nah, ini untuk daily-nya. Bagaimana dengan time frame yang lebih kecil, 4 jam? Nah, di 4 jam, kalau kita mau kecilkan lagi, kita mungkin punya area yang lebih ramping di dalam. Ini mau saya kasih area kuning-kuning. Ya teman-teman. Dan dari sini kita punya gambaran. Ini low, sudah di break. Ya, ini sudah ada lower low. Dan apakah price akan masuk lagi, bikin lower low lagi? Ya, apakah setelah itu dia akan naik? Cuman kalau naik pun terbatas. Karena dalam keadaan ada lower high, salah garis teman-teman. Lower high, dan lower high. Ya, jadi ada gambaran seperti ini untuk indeks dolar. Jika dia masuk sini, target retrace-nya hanya di area resisten ini. Berbeda lagi jika dia nanti bikin higher high. Berarti mungkin potensi yang ini akan terjadi. Yang ini ya teman-teman ya. Yang ini akan terjadi. Oke. Nah, itu untuk indeks dolar. Lalu bagaimana dengan gold? Kita lihat di monthly. Nah, resisten ada di sini. Support ada di sini. Ya teman-teman. Price ranging atau price sideways. Dia sedang sideways. Di monthly-nya dia sedang sideways. Apakah price mampu, seperti kata saya minggu lalu, mencoba lagi ke area resisten di atas? Ya, gambarannya seperti ini karena dia mental terhadap area support-support ini. Weekly-nya. Nah, weekly-nya harus ada area yang dia tes dulu. Di area kuning ini, teman-teman. Di area kuning. Oke. Jadi untuk dia bisa bablas ke atas ini harus ada break dulu. Dan Anda harus tahu bahwa FOMC kemarin mungkin efeknya
akan cenderung lebih panjang daripada sekedar news-news yang biasa. News tentang pengangguran, payroll itu saya bilang biasa. Kalau yang NFP ini akan mempengaruhi secara jangka yang, FOMC ini akan mempengaruhi jangka panjang. Bagaimana dengan daily ya? Di daily kalau kita lihat banyak support ya teman-teman ya. Banyak support. Mungkin yang dia tuju adalah ada support ini. Setelah itu kembali lagi next apa dia akan lanjut. Bisa jadi di sini ada area supply kecil. Bisa jadi dia akan turun dulu, terkoreksi dulu. Karena di sini kita punya demand. Ya. After dia turun ke demand, mungkin dia akan mental teman-teman. Baru dia akan terjadi seperti ini. H4-nya yang kita lihat price sedang di dalam supply. Harus break dulu. Tapi yang dituju jelas support ini atau supply yang ini ya teman-teman. Oke. Lalu tadi kita sudah ke DXY, kita sudah ke gold. Bagaimana dengan forex? Kita ke BTC dulu aja deh teman-teman. Kalau kita melihat 1 bulan bentuknya seperti ini aja ya. Ini ada resisten yang di break dan dia tukar jadi support. Lalu di monthly kita punya support lagi di sini. Resisten yang di break ya teman-teman. Weekly ini sudah berkali-kali saya sampaikan juga di demand. Kita punya supply di sini. Nah, terlihat gambarannya bahwa dia menuju ke area ini. Ada hambatan, pasti ada. Belum terlihat di daily ya teman-teman ya. Untuk hambatannya ya. Tapi Anda tahu areanya dituju mana? Area biru ini. Nah, yang terjadi dari sini adalah high, higher, high. High, higher, high. Ada high dan higher, high lagi. Jadi potensinya akan seperti ini. Oke teman-teman. Tapi saat Anda melihat, ini di sini kan market drop. Ini juga bisa terjadi teman-teman. Drop lagi berikutnya. Kita cek dia 4, kira-kira di mana supply yang lebih dekat. Oke, supply yang lebih dekat kalau Anda lihat ada di area ini. Di 4 jam. Ya, ini tujuannya dulu. Oke, jadi mungkin Bitcoin masih akan uptrend sampai dia menuju target supply.
untuk para seller masuk lagi sebelum dia dibawa turun lagi ke bawah. Bagaimana dengan USD Japanese Yen? Ya, yang kemarin sangat kuat naiknya, ya, dia mendekati level tertinggi 98 ya teman-teman. Saya belum tahu trading itu. 98 saya masih SMA apa ya. Nah, ini mau nggak mau Anda lihat ada demand monthly. Bagaimana dengan weekly ya? Ini juga demand weekly. Tapi mungkin yang lebih jelas bullish engulfing bagi area keputusan nanti. Bagaimana dengan daily-nya? Ya teman-teman. Bagaimana dengan daily-nya? Kalau daily-nya ini support. Ada support-support lagi yang sudah di break. Kita punya supply. Nah, ada dua potensi. Price bisa kembali dulu ke supply baru lanjut. Atau dia kan turun dulu. Entah di sini disupport sama rendah atau di demand ini daily ya teman-teman. Baru dia diangkat lagi. Demand daily. Nah, ganti warna ya kuning. Nah, apakah akan seperti ini? Bagaimana dengan 4 jam ya? Oke, di 4 jam yang terlihat dengan clear, market tertahan di supply. Ini ya teman-teman, drop base drop. Oke, ganti warna ya. Nah, dia sedang menuju ke bawah lagi, teman-teman. Dia sedang menuju ke bawah lagi. Ini lowest. Apakah dia akan bikin lower low untuk pullback sampai ke target? Gitu, teman-teman. Oke, teman-teman. Saya tadi sudah bahas indeks dolar, saya sudah bahas gold, saya sudah bahas Bitcoin, saya sudah bahas yen Jepang. Nanti sambil kita update lagi potensi untuk plan yang bisa terjadi di minggu depan, teman-teman. Thanks for watching dan semoga bermanfaat. Thank you, teman-teman. God bless.